Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Bang Yumo. Selamat datang di channel kami. Semoga kawan-kawan semua bisa mengambil hikmah dari konten ini. Kali ini saya akan membahas sosok Deddy Mulyadi, atau yang biasa disebut KDM. Sosok KDM ini sedang viral di Indonesia, karena selain beliau ini seorang gubernur Jawa Barat yang tegas, KDM juga selalu aktif membuat konten-konten edukatif. Di kontennya itu KDM selalu membantu yang lemah dan memberantas ketidakadilan di masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang simpati kepada beliau ini. Pertama-tama kita akan membahas biodata singkat Deddy Mulyadi dan sepak terjangnya di dunia politik. Deddy Mulyadi lahir di Sukasari, Subang pada 11 April tahun 1971. Beliau anak bungsu dari 9 bersaudara. Ayahnya Sahlin Ahmad Suryana adalah anggota Tentara Nasional Indonesia dan ibunya Kasiti, seorang aktivis Palang Merah Indonesia. Deddy Mulyadi menyelesaikan sekolah dasar di SD Subakti pada tahun 1984. Sekolah menengah pertama di SMP Kalijati pada tahun 1987 dan sekolah menengah atas di SMA Negeri Purwadadi pada tahun 1990. Setelah itu ia pindah ke Purwakarta untuk belajar hukum di Sekolah Hukum Purnawarman hingga lulus. Deddy Mulyadi mengawali karir politiknya sebagai anggota DPRD Purwakarta untuk Golkar. Pada usia 32 tahun, Deddy Mulyadi menjadi wakil bupati termuda, menjabat di bawah pimpinan Lili Hambali Hasan di daerah pemilihan Purwakarta dari tahun 2003 hingga 2008. Deddy Mulyadi terpilih sebagai Bupati Purwakarta berikutnya pada tahun 2008 dan kembali untuk masa jabatan kedua pada tahun 2013. Pada tahun 2024, Deddy Mulyadi mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat. Deddy Mulyadi memilih Erwan Setiawan sebagai pasangannya. Pasangan tersebut menang telak mengamankan 14 juta lebih suara, memenangkan suara terbanyak di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Ia dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Namun meskipun Deddy Mulyadi sering membuat kebijakan yang baik, tentu saja tidak lepas dari kritik dan kontra dengan kebijakannya. Hercules, seorang mantan preman, pernah terlibat ketegangan dengan KDM dan mengancam akan datang membawa 50.000 pasukan mendatangi Gedung Sate. Namun ancaman Hercules ini spontan ditanggapi para jenderal TNI Purnawirawan. Bahkan para simpatisan pun, khususnya orang Sunda, siap melawan jikalau ancaman itu benar-benar terjadi. Lalu ada lagi seorang anak yang bernama Aura Cinta, juga pernah mengkritik kebijakan KDM. Aura Cinta tidak setuju dengan kebijakan KDM, salah satunya tentang penghapusan wisuda kelulusan sekolah. Meskipun dikritik, KDM tetap mengundang Aura Cinta untuk memberikan pengertian tentang kebijakannya. Namun bukannya mengerti, tapi Aura Cinta malah terus mendebat hingga membuat KDM agak naik tensi. Meskipun begitu, KDM tetap berhati besar dengan memberikan bantuan kepada orang tuanya. Namun bukannya mendapat apresiasi dari masyarakat, Aura Cinta malah menjadi bahan olokan warganet. Dan sekarang KDM membuat kebijakan untuk siswa yang nakal. Siswa nakal akan dimasukkan ke barak militer atau dididik dengan aturan militer, agar siswa ini bisa lebih disiplin dan menjadi pribadi yang kuat dan baik. Namun tetap saja kebijakan itu tidak lepas juga dari kritik pedas orang-orang di luar sana. Bahkan ada juga anggota DPR Farel Bramasta mengkritik kebijakan KDM ini. Menurut Farel, bahwa mendidik anak di barak militer itu tidak membuat anak jadi lebih baik. Sontak banyak orang mengkritik balik. Bahkan Bupati Purwakarta pun ikut mengomentari dan menantang balik anggota DPR itu. Dan masih banyak lagi kebijakan-kebijakan lain Deddy Mulyadi semenjak dilantik jadi gubernur. Viralnya Deddy Mulyadi membuat sebagian orang menginginkan dia jadi presiden. Bahkan ada beberapa orang meyakini bahwa Deddy Mulyadi ini adalah Ratu Adil yang diramalkan Jayabaya dan diramalkan Prabu Siliwangi yang akan membawa Indonesia menjadi negara yang makmur, aman, sentosa. Bahkan sebagian orang Sunda ada yang meyakini bahwa nanti Ratu Adil adalah keturunan Prabu Siliwangi. Dan sebagian ciri-ciri itu ada pada Deddy Mulyadi yang dipercaya keturunan langsung dari Prabu Siliwangi. Beliau keturunan Pangeran Prabu Geusan Ulun, raja di Kerajaan Sumedang Larang. Pangeran ini punya istri namanya Harisbaya yang berasal dari orang Madura, kata Deddy saat bertemu Ma'ruf di Gedung Kembar Purwakarta, Jawa Barat. Namun terlepas dari itu semua, bahwa ramalan bisa terjadi dan bisa tidak. Khususnya orang Islam bahkan dilarang meyakini ramalan. Jikalau memang Deddy Mulyadi adalah seorang yang diramalkan dan akan membawa kemakmuran untuk negara Indonesia, kita pasti akan selalu mendukung beliau. Siapapun pemimpinnya, dari manapun orangnya dan keturunan siapapun, kita berharap bisa membawa Indonesia ini menjadi negara makmur, aman, sentosan.
Saya Bang Yumo mohon undur diri. Sekian untuk konten kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.